terhadap rangsangan. Kemudian, apa sih potensial membran istirahat itu dan kenapa sih nilai minus 70 mV itu penting? Jadi, potensial membran istirahat adalah tegangan listrik stabil pada membran plasma ketika sel tidak aktif. Nah, nilai minus 70 mV itu mencerminkan distribusi ion kalium dan natrium yang penting untuk memulai fluktuasi potensial saat sel dirangsang. Jadi, bayangkan sebuah lampu sensor gerak yang menyala ketika mendeteksi pergerakan. Dalam tubuh kita, sel saraf neuron dan sel otot adalah seperti lampu sensor ini. Mereka itu merespons rangsangan dengan menghasilkan sinyal listrik atau respons mekanis. Untuk analogi lampu sensor geraknya begini. Jadi, pada sel saraf, ketika menerima rangsangan, neuron itu menghasilkan sinyal listrik yang cepat yang digunakan untuk mengirim pesan ke sel lain atau organ target. Sedangkan pada sel otot, ketika menerima sinyal listrik dari neuron, sel otot itu menghasilkan kontraksi yang memungkinkan gerakan tubuh atau fungsi vital seperti pemompaan darah oleh jantung. Untuk potensial membran istirahatnya begini. Jadi, semua sel itu memiliki potensial membran istirahat, yaitu tegangan listrik yang stabil ketika sel itu tidak aktif. Pada neuron dan sel otot, nilai ini biasanya sekitar minus 70 mV, yang berarti bagian dalam sel itu lebih negatif dibandingkan bagian luar. Namun, sel saraf dan otot itu dapat mengubah potensial membran mereka dengan cepat sebagai respons terhadap rangsangan, menciptakan fluktuasi potensial yang berfungsi sebagai sinyal listrik. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang sindrom Guillain-Barré, yaitu ketika pesan tidak sampai ke otot, semacam ada tangan yang ingin menulis tapi tidak bisa bergerak. Jadi, ada seorang guru muda tiba-tiba merasa kesemutan di kaki. Dalam 72 jam, dia itu tidak bisa berdiri. Otaknya mengirim perintah berdiri, tapi ototnya tidak mendengar. Di baliknya, sistem imun itu menyerang selubung mielin saraf perifer, sehingga muncullah konflik baru, bahwa neuron motoriknya utuh, akan tetapi konduksi impuls sarafnya melambat akibat demielinasi, sehingga potensial aksi itu tidak bisa melompat via node Ranvier. Akibatnya terjadi blok konduksi, berefek kepada otot yang tidak menerima sinyal, sehingga terjadi paralisis flasid. Nah, jika mencapai saraf phrenikus, maka terjadi gagal nafas. Hasil akhirnya adalah ini bukan kegagalan otot, tapi putusnya komunikasi antara pikiran dan gerak. Solusinya apa? Bisa pakai imunoglobulin 4 atau plasmaferesis yang bisa menghentikan serangan autoimun. Lalu bisa juga ventilasi mekanik jika pernafasan terganggu. Nah, dalam 4-6 minggu remyelinasi alami, sehingga akibatnya fungsinya pulih secara perlahan. Nilai tambah dan insight kita semakin banyak, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa kecepatan konduksi saraf itu bukan hanya soal ion, tapi arsitektur isolasi. Lalu cara berpikir kita semakin kuat bahwa krisis itu sering bukan karena tidak ada perintah, tapi karena saluran komunikasi rusak. Kemudian keyakinan